Shalom, Bapak, Ibu, selamat pagi kepada saudara-saudari dan anak-anak warga jemaat GKJ Kemuliaan serta simpatisan. Selamat mengikuti ibadah streaming, dan sebelumnya kami akan menyampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita gereja yang selain juga disampaikan melalui BG WA Group GKJ Kemuliaan. Berita gereja sebagai berikut. Selama pandemi COVID-19, Majelis Jemaat tetap melaksanakan pelayanan ibadah streaming. Tata cara untuk mengaturkan persembahan bagi warga jemaat untuk gereja, baik persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, dan ucapan syukur, bisa disampaikan melalui beberapa cara, yaitu: 1. Masukkan ke dalam amplop tertutup, diberi tanggal saat ibadah berlangsung, dan memasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di gereja pada jam kerja hari Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 9 sampai pukul 16. 2. Menyerahkan atau diambil oleh majelis koordinator ponsel masing-masing. 3. Disampaikan melalui transfer ke nomor rekening GKJ Kemuliaan atas nama Ibu Ana Kristianti. Nomor rekening dapat dilihat pada lembar berita gereja. Pada tata ibadah hari ini akan dilaksanakan persiapan perjamuan kudus yang nanti akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Orang tua yang sudah dibaptis dewasa, CD, yang menjadi pemimpin dalam melayani perjamuan kudus di rumah kediaman masing-masing. Roti yang disimbolkan sebagai tubuh Tuhan Yesus dapat dipersiapkan oleh masing-masing keluarga, serta anggur yang adalah lambang dari darah Tuhan Yesus dapat dipersiapkan, dan bila tidak tersedia dapat diganti dengan media lain seperti air teh ataupun air mineral. Pada hari ini, Minggu tanggal 27 September, ibadah streaming akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Demikian juga untuk jemaat yang bertugas dalam pelayanan ibadah streaming pada hari ini. Berita gereja lain dapat dibaca pada lembaran berita gereja yang disediakan oleh majelis. Demikian berita gereja ini disampaikan. Mari kita memasuki ibadah streaming. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita minggu ini 27 September 2020 adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
damai beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Ibu silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini kita mengucap syukur kalau dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga kita diberikan kesempatan dan waktu untuk mengakui dosa pelanggaran di hadapan Tuhan seperti tertulis di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saat kita mau mengasihi Allah dengan segenap hati, ketulusan, dan juga kemampuan kita, maka itu pun diimplementasikan dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, saat ini mari kita bersatu dalam doa untuk mengakui pelanggaran dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mampukan kami Tuhan, di tengah pergumulan hidup yang sedang kami alami, memasuki masa pandemik ini, kami pun juga dapat selalu mengasihi Tuhan dengan setulus hati kami, dengan kemampuan kami. Dan tidak hanya itu, kami pun dapat mengasihi saudara-saudara kami. Kelemahan, keterbatasan kami, yang kadang bahkan sering menyebabkan kami gagal untuk dapat mewujud nyatakan kasih Allah terhadap sesama. Tuhan mampukan dan ampuni kami. Tuntun kami ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan penyesalan kita, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jumat 27, bait yang pertama. Meski tak layak diriku. Umat, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan terambil di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur dan kemampuan kita, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jumat 450. Bait yang pertama, sebagai ungkapan kesanggupan kita, hidup kita yang benar. Jangan
kita mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk kesempatan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, firman Tuhan menjadi tuntunan dalam hidup kami, di tengah pergumulan hidup yang ada, sehingga kami penuh dengan kesetiaan. Meskipun hambatan, tantangan, rintangan yang kadang bahkan sering, itulah yang menjadi fokus hidup kami. Akan tetapi sabda-Mu lah yang akan kami dengar bersama, kembali menguatkan kami untuk mengubah kehidupan kami. Bahwa fokus kehidupan bukanlah penderitaan, bukanlah pergumulan, akan tetapi cinta kasih Tuhan, berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Itulah yang menjadi fokus sehingga kami dapat melangkah penuh dengan sukacita. Urapi hamba-Mu akan menyampaikan sabda Tuhan, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah ke depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 78 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 16 yang akan kita daratkan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk
persilakan duduk kembali. Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah meredahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius, pasal yang ke-21, ayat 23 sampai dengan 32. Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai
dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, tanpa terasa Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan September. 9 bulan hampir kita akan lewati bersama di tahun 2020 ini. Pastinya dalam kebersamaan berkumpul sampai saat ini kita masih beribadah di rumah, kita dapat melihat bagaimana kepatuhan kita, bagaimana kesetiaan kita. Tidak hanya terkait dengan masalah protokol kesehatan, tidak hanya terkait dengan masalah adaptasi kebiasaan baru, akan tetapi juga terkait dengan apa? Terkait bagaimana kita dapat mendengar, dapat berkumpul bersama untuk bersekutu, mendengarkan sabda Tuhan. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Ya, karena banyak orang yang, hari Minggu sekarang kita nggak gereja. Akhirnya apa yang terjadi? Malas untuk dapat beribadah bersama. Malas untuk menyediakan waktu untuk Tuhan di hari Minggu yang singkat ini. Ya mungkin kita ibadah tidak lama-lama kok, gitu ya. Paling lama hanya 1 jam atau 1,5 jam. Untuk kita dapat mendengarkan, duduk bersama dengan keluarga. Oleh sebab itu tema kita ibadah sebagai tanda kesetiaan. Ini juga menjadi tanda bagaimana kesetiaan kita kepada Allah. Toh kita bisa kok, untuk apa? Menggunakan masker, ataupun menjaga jarak, cuci tangan, ini itu. Akan tetapi ayo, kita pun juga ada ibadah. Diingatkan untuk selalu bersekutu bersama, menyediakan waktu untuk Tuhan. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah juga gambaran umat Tuhan dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Yang kadang bahkan sering inilah juga yang kita alami. Saat apa? Saat sukacita, saat banyak berkat, saat penyertaan Tuhan begitu rupa kita rasakan. Apa yang terjadi? Wah, kita begitu berupa-rupa, kita begitu bersukacita, beria-ria akan segala sesuatunya. Akan tetapi, saat ada satu pergumulan yang sedang kita alami, maka apa yang terjadi? Kita begitu bersungut-sungut, kita begitu bahkan, maaf kata, sampai menyangkal Tuhan. Inilah Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bagaimana umat saat berada di masa dan meribah. Perjalanannya begitu rupa. Tuhan sudah memberikan tulahnya sampai dengan yang ke-10. Mereka sudah melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa bagi umat kepada Mesir saat itu. Akan tetapi saat ada kekeringan, saat mereka kehausan, apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut. Mengapa Musa engkau, gitu kan? Kalau kita lihat di dalam pasal 17 ini ceritain, menyuruh kami keluar dari Mesir, apakah engkau mau membunuh kami? Gitu ya. Ini yang terjadi Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih penyertaan Tuhan yang begitu luar biasanya sirna. Dan nampaknya inilah juga yang kita sebagai umat percaya kadang bahkan sering terjadi. Kasih penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler, bahkan yang begitu mukjizat yang kita rasakan begitu rupa, dapat sirna begitu juga. Waktu kasih penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, katakanlah saat kita sudah menerima Kristus, yang mungkin 10, 15 tahun, ada yang 30 tahun yang lalu, yang begitu luar biasa, namun ada satu pergumulan sedikit,
Akhirnya apa yang terjadi? Bersungut-sungut meninggalkan Kristus. Kita belajar itu Bapak Saudara Kristus dari bacaan kita. Terkait dengan apa? Kesetiaan. Oleh sebab itu yang pertama yang dapat kita lihat dari bacaan kita di dalam Keluaran ini, bahwa dalam rangka untuk memperjuangkan kesetiaan itu tidak dengan sendirinya, akan tetapi tadi sudah saya sampaikan, dibutuhkan satu perjuangan, dibutuhkan satu usaha yang luar biasa. Hal inilah juga yang dapat kita lakukan dalam rangka apa? Kita memperjuangkan, kita berusaha mempertahankan kesetiaan dalam apa? Dalam kehidupan keluarga kita bersama-sama. Tantangan, rintangan, godaan luar biasa. Tidak hanya dari luar, akan tapi juga dari dalam diri kita. Ilmu pengetahuan, teknologi yang luar biasa terjadi saat ini. Yang kadang bahkan sering inilah yang menjadi perkara, yang menjadi masalah di dalam kehidupan. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu berita di Kabupaten Bandung itu banyak perceraian sampai mengantri seperti orang yang sedang ngantri sembako. Ini terjadi, Ibu Bapak Saudara Kristus. Dengan adanya pandemik ini, masalah pekerjaan, masalah kesetiaan kita pun dipertaruhkan di dalamnya. Dan saya harap tidak terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, khususnya di KJ Kemuliaan. Ini ya, ternyata apa? Sama seperti umat. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan usaha yang begitu rupa dalam rangka mewujud nyatakan kesetiaan kepada Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Ibu Bapak Saudara Kristus yang menarik. Saat kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan terkait dengan keberadaan dirinya. Nah, ini dia. Tuhan Yesus dalam rangka pengajaran, khususnya saat dia berhadapan dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi, gitu ya, tidak langsung menggunakan banyak definisi-definisi. Jikalau A, maka jawabannya adalah B, gitu ya. Tidak menggunakan definisi ini, jikalau ini maka harus ini, jikalau tidak maka salah. Jawabannya adalah ini dan itu. Oh enggak. Ini yang menarik kalau kita lihat. Minggu lalu kita juga telah membaca, minggu sebelumnya sama dan minggu saat ini juga sama. Tuhan Yesus dalam pengajarannya, jikalau berhadapan, Ibu Bapak monggo bisa melihat, memperhatikan itu. Orang Farisi dan juga ahli Taurat pasti menggunakan apa? Perumpamaan. Nah ini juga yang Tuhan Yesus berikan. Mengapa perumpamaan? Nah kan menjadi pertanyaan. Kenapa tidak definisi? Karena kalau definisi pasti sudah jelas. Ini itu gitu kan. Salah benar. Contoh konkret. Saat Tuhan Yesus diperhadapkan pada banyak orang saat mereka bertemu dengan perempuan yang sedang berzina dan itu ketahuan. Apa yang terjadi? Secara definisi hukum Musa betul, ketahuan dirajam, kan itu kan? Akan tapi Tuhan Yesus justru bertanya kepada mereka, siapa yang tidak berdosa, silakan terlebih dahulu untuk melemparinya. Nah ini juga sama Ibu Bapak Saudara Tuhan Yesus Kristus. Sehingga perumpamaan itu diberikan bukan masalah salah benar, akan tetapi dengan perumpamaan itu para pendengar, khususnya konteks saat ini, orang Farisi dan ahli Taurat itu pun akhirnya bercermin terhadap perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Mereka pun akhirnya bercermin, berkaca. Sehingga apa yang terjadi? Jawabannya bukan dari diri Tuhan Yesus, akan tetapi dari diri mereka sendiri. Mereka mendapat jawab itu karena bercermin dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Dan akhirnya, oh kalau begitu, ini mirip dengan saya. Kan gitu kan? Oh kalau begitu, ini juga hampir sama dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada saya. Perumpamaannya apa? Terkait dengan seorang orang tua yang memiliki dua anak. Kalau kita lihat baik-baik bacaan ini, apa yang terjadi? Sebenarnya dua anak itu nggak ada yang baik. Dua anak ini nggak ada yang patuh kepada orang tua. Sama saja. Kalau istilah saat ini ya 11-12 gitu kan. Yang satu sudah langsung enggak lah gitu ya. Oh yang satu dia katakan bahwa ya aku kesana. Tapi apa yang terjadi?
Dia tidak menjalankan apa yang ayahnya sampaikan. Hanya ucapan saja, hanya omong saja, tapi dia tidak melaksanakannya. Yang kadang bahkan sering ini juga sama seperti kita. Kita selalu mengatakan saya ini adalah umat percaya, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, memiliki kesetiaan dalam pelayanan, memiliki kesetiaan di dalam apakah kehidupan keutuhan keluarga, akan tapi apa yang terjadi? Masalah ada, ini itu pergumulan terjadi, apa yang sudah diucapkan tidak dilaksanakan. Mirip kan dengan kehidupan kita? Mengapa saya sampaikan kita? Ibu bapak saudara dan saya, yang kadang bahkan sering saya juga silap dalam banyak hal, dalam pelayanan dan segala macam. Begitu juga dengan yang kedua, anak yang kedua ini. Apa yang terjadi? Malas. Aku nggak mau. Belum waktunya, gitu ya. Nantilah, gitu kan. Ini juga kadang dalam kehidupan kita saat Tuhan mencoba memakai kita dalam kehidupan berpelayanan. Jika kemuliaan saat ini. Entah itu dalam kehidupan majelis penatua diaken, entah itu dalam komisi, entah itu aktif dalam kegiatan apapun itu. Untuk pemusik, song leader dan segala macam, terlebih saat ini kita membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan di dunia IT pada hari ini. Apa itu? Untuk mengedit, untuk merekam ini, itu, dan segala macamnya. Yang kadang bahkan sering kita hanya bisa apa? Ya tadi, berkomentar saja. Nggak bisa, tapi di belakang, komentar yang luar biasa. Kritiknya luar biasa. Ini begini, begitu. Harusnya nggak begini, begitu, dan segala macamnya. Tapi pada disuruh, ayo, mau nggak terlibat bersama dengan kami dalam tim ini? Tunggu dulu. Nantilah. Nah ini kan kadang bahkan sering terjadi di ibu bapak. Nggak hanya dalam masa pandemik aja saya pikir. Begitu juga dalam kehidupan kita kalau sudah normal ataupun normal yang lalu gitu kan. Saya di belakang layar aja, ya di belakang layar tapi gangguin, kan itu yang terjadi. Ini yang terjadi, Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya balik lagi ke perumpamaan tadi, kedua anak ini nggak ada yang patuh sama orang tuanya. Kalau kita lihat dari gambaran tadi, tapi Tuhan Yesus melanjutkan nggak sampai di situ. Anak yang tadinya nggak mau, akhirnya oke deh, kalau begitu saya mau. Gitu kan? Dan disitulah dari perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ya digambarkan pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda yang akhirnya mau mengubah segala sesuatunya. Begitu juga dengan gambaran kehidupan kita. Masih satu ungkapan syukur yang besar saat kita mau berbalik. Oke, kalau gitu, inilah waktunya untuk saya dapat melayani. Kalau begitu inilah waktunya untuk saya dapat ikut terjun dalam banyak kegiatan. Inilah waktunya untuk saya dapat memperbaiki kehidupan bersama dengan keluarga. Dalam rangka apa? Kesetiaan tadi. Sehingga apa? Jangan sampai kita melewati waktu yang sudah Tuhan berikan. Sehingga kalau kita lihat dalam bacaan kita yang kedua kaitan dengan Filipi 2 ayat yang pertama sampai dengan 13, ini pun juga menjadi hal yang menarik. Bagaimana kesaksian Paulus di tengah-tengah pergumulan hidup yang ada, seperti yang saya sudah doakan tadi, apa itu? Fokusnya bukan penderitaannya. Fokusnya adalah bukan bagaimana dia menghadapi penderitaan di dalam penjara yang luar biasa mengerikannya saat itu. Akan tetapi bukan itu yang menjadi fokus, Ibu Bapak. Yang menjadi fokus kehidupan yang Paulus berikan di dalam Filipi 2 adalah bagaimana kasih penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan. Dan inilah yang dipancarkan di dalam tulisan-tulisan. Nah, Ibu Bapak, jika melihat di dalam Filipi 2 minggu lalu, kita pun dapat melihat Filipi yang pertama kaitan dengan bagaimana hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga kalau kita hidup adalah untuk bekerja dalam rangka menghasilkan buah. Ayat 21 dan 22.
Fokusnya bukan penderitaan, akan tetapi kasih Allah yang luar biasa mengubahkan kehidupan. Sehingga inilah juga bagian yang terakhir. Fokus dalam kehidupan kita. Benar, kita mengalami penderitaan. Kita mengalami tekanan dalam kehidupan. Kita mengalami pergumulan dalam kehidupan. Akan tetapi kita belajar bersama dari Paulus. Bukan itu yang menjadi fokus kehidupan kita. Yang sehingga kita akhirnya terbelenggu dari apa? Ketakutan, kekhawatiran. Yang akhirnya sama seperti umat Allah di bacaan kita tadi yang pertama di dalam Keluaran 17. Tapi kita geser. Yang menjadi fokus kehidupan kita adalah kasih penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Inilah yang memampukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memasuki saat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segala umat di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa untuk masuk ke dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kasih penyertaan Allah begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan kami pun merasakan itu semua. Ya, sebab itu Tuhan, mampukan kami. Inilah yang menjadi fokus hidup kami. Sehingga kesetiaan kami untuk dapat selalu dekat dengan Tuhan dapat terpancar dalam hidup kami. Fokus kami adalah bukannya masalah pergumulan yang akhirnya menyebabkan kami menjadi khawatir, bahkan takut dalam menghadapi hari-hari pemberian-Mu ya Allah. Tuntun sertai kami, dan kami yakin Tuhan akan memampukan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan saat ini kami ingin mengaturkan doa syafaat kami untuk umat yang sedang dalam pergumulan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Didi Irwanto, Bapak Purnawan, Bapak Mulyono, Ibu Sri Wahyuniati, dan adik Serafim ya Allah. Tuhan dampingi sertai mereka. Ada kuasa Tuhan yang memampukan sehingga ada pemulihan yang dirasakan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang menyertai mendampingi, baik itu istri, suami, anak-anak, menantu, bahkan orang tua mereka ya Allah. Berikanlah kemampuan, kekuatan, kesabaran, serta kecukupan
Karena kami yakin dan percaya ada pemulihan yang akan Tuhan berikan. Tuhan Allah Bapa kami juga ingin berdoa untuk pelayanan kasih yang kami lakukan di GKJ Kemuliaan ini. Kami serahkan para penatua diaken dalam menjalankan tugas panggilan mereka. Hikmat penyertaan Tuhan dirasakan, dan juga berkat Tuhan dapat hadir dalam kehidupan mereka. Kami pun juga berdoa untuk umat-Mu yang tergerak, yang mau membantu kami untuk melaksanakan tugas panggilan kami, khususnya dalam proses perekaman, sampai dengan editing, dan juga sampai dengan kami dapat menikmati hasil setiap minggunya ibadah kami, ya Allah. Kami berdoa, ya Allah, berilah kemampuan, kekuatan, dan penyertaan bagi umat-Mu yang ikut ambil bagian dalam proses ini. Dan bagi kami yang memang tergerak untuk ikut ambil bagian, ya Allah, mampukan kami juga dapat berbagi kemampuan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan, ya Allah, kebersamaan kami di dalam GKJ Kemuliaan ini. Kami yakin kami terus saling mendukung, mendoakan, memampukan satu dengan yang lain. Dan tidak hanya itu, juga memampukan kami untuk dapat selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan kasih yang kami lakukan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemik ini. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan memampukan presiden dan aparat yang lainnya, sehingga COVID yang saat ini memang luar biasa kami rasakan. Beberapa tempat melaksanakan PSBB kembali ataupun PSBB secara mikro. Kami yakin Tuhan semua berproses untuk ada pemulihan di dalamnya. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan panggil, sehingga para ahli, para dokter pun dalam waktu dekat dapat menciptakan vaksin, sehingga ada antibodi yang dapat diterima bagi kami semua. Kami serahkan, ya Allah, ke dalam cinta kasih tangan. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, sebagai ungkapan rasa kagum dan wujud syukur atas berkat yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup ini, kita selalu dijaga dan dipelihara. Maka pada ibadah streaming hari Minggu ini, marilah kita menghaturkan persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian, Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengaturkan persembahan, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 439, baitnya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Umat Tuhan yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan haturkan persembahan ini dalam doa syukur, dan mari kita berdoa.
Bapa yang sungguh Maha Kasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang Maha Kudus. Ungkapan syukur senantiasa kami wujudkan padamu, ya Allah. Engkau yang senantiasa menjaga, memperhatikan, dan memelihara kami, tiada pernah berhenti, serta senantiasa menganugerahkan pengampunan yang penuh kasih, serta berkat limpahannya untuk kami nikmati di dalam kehidupan ini, sehingga pada hari ini kami boleh berkesempatan untuk mengaturkan persembahan syukur yang telah disiapkan dari rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Berikanlah pada kami kerelaan hati untuk senantiasa bersyukur dan mau berbagi kasih kepada sesama dengan menjadikan kami sebagai saluran berkat-Mu. Berikan kebijakan serta hati yang bersih kepada kami, hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar menjadi sangat bermanfaat di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mewartakan Injil-Mu. Ya Allah, begitu juga dengan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun akan senantiasa melekat di dalam hati kami, menjadi pelita bagi hidup dan kehidupan kami, sehingga hubungan kami dengan Engkau, ya Allah, tetap terjaga dengan baik. Sebagaimana Engkau telah memelihara kehidupan jasmani, serta berkat rohani bagi kami umat-Mu, serta mewujudkan kesatuan hati dalam menjaga kehidupan bersama dengan sesama. Persekutuan yang semakin erat di dalam jemaat kami di tengah pandemi ini. Kiranya kami boleh menyaksikan panggilan kasih Tuhan yang sangat luar biasa, dan hanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk dapat hidup dalam kekudusan, saling mengasihi dengan tulus, serta keutuhan kami pribadi pribadi maupun sebagai keluarga besar Allah di GKJ Kemuliaan ini, sehingga kami akan mendapatkan kehidupan iman yang lebih baik. Terima kasih Allah. Demikian doa syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan masih tetap berdiri, kita akan sambut pengutusan dan berkat dengan memuji Tuhan dari NKB 207, baitnya yang pertama, taat, setia, bertekad yang bulat. Tuhan
Kristus, dalam rangka memiliki kesetiaan, tidak hanya sebatas ibadah, akan tapi dalam seluruh kehidupan kita, dibutuhkan usaha, dibutuhkan perjuangan dan kerja keras di dalam. Akan tapi yakinlah, kuasa Tuhan juga yang akan memampukan kita. Oleh sebab itu, saat ini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang telah diwartakan di dalam warta gereja, pada tanggal 4 Oktober yang akan datang nanti, dalam rangka perjamuan kudus sedunia, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Bagi umat yang akan menerima sakramen perjamuan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagaimana jawaban ibu bapak saudara? Biarlah ya, tetapi ya, kuasa Tuhan akan memampukan dalam rangka kita mempersiapkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur atas karya penyertaan Tuhan. Saat nanti tanggal 4 Oktober dalam rangka perjamuan kudus sedunia, kami bersama-sama umat-Mu di seluruh dunia akan menerima sakramen perjamuan.
sehingga roti dan anggur yang akan kami nikmati, kami dapat menghayati karya pengorbanan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya. Layakkan kami ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai akhir hidupku, Tuhan bimbingku terus. Lagu pujiku sembah, kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, kuat tanganku erat. Kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat GKJ Kemuliaan dan juga simpatisan yang telah berkenan mengikuti ibadah streaming pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.